Halo, selamat pagi teman-teman kelas Sabtu. Jumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu ya. Pada kesempatan baik hari ini, kita mungkin kira-kira dalam 10 menit ke depan kita berbicara hal-hal yang bisa kita pelajari. Pada kelas hari ini atau pertemuan hari ini, saya ingin berbicara berkaitan konsep yin yang ya. Yin yang. Konsep ini mungkin sangat populer karena ketika kita lihat gambarnya kita akan tahu ini salah satu konsep yang sangat populer, mungkin sangat tua juga ya. Berkaitan konsep penjelasan di sini saya tidak ingin menjelaskan secara detail bagaimana pengertian konsepnya. Saya hanya ingin mengambil satu bagian pengetahuan dari sistem filsafat ini yang memang ini filsafat kuno yang sangat agung. Baik, sebagai bagian pendahulu saya akan bacakan pengertiannya. Konsep yin yang adalah konsep filsafat Tiongkok kuno yang menggambarkan dua kekuatan berlawanan namun saling melengkapi, dualitas yang membentuk harmoni di alam semesta ini. Teman-teman, berkaitan konsep ini, tujuannya yang ingin saya bicarakan adalah berkaitan ketika kita menginginkan sesuatu atau kita mengharapkan sesuatu, terkadang kita itu lelah dengan kegagalan yang kita miliki. Oke, kita lelah dengan kegagalan yang kita miliki. Mungkin kita yang salah itu bukan usaha kita, tetapi kapan kita berusaha. Ini pengetahuan baru yang saya miliki juga. Rupanya memang ada ketika kita semakin dewasa kita harus belajar timing kehidupan. Daripada kita menghabiskan tenaga terlalu besar, kita menghabiskan sumber daya kehidupan, mungkin uang, tenaga, waktu dan lain sebagainya, tetapi hasilnya kita gagal dalam mencapai keinginan itu. Dalam filosofi ini, kalau saya penjelasannya lebih lanjut karena pada waktu lalu saya mendengarkan konsep yin itu artinya konsep yang lebih dingin atau lebih menahan. Konsep yang itu lebih agresif atau dia lebih powerful, dia lebih seperti bulldozer ya. Dia punya semangat mendorong segala sesuatu, pokoknya dorong dan terus. Memang teman-teman, terkadang upaya kita, kalau kita mau berhasil, kita harus berupaya sekuat tenaga, kita dorong terus semuanya. Tetapi tidak semua realita yang kita kejar mati-matian atau yang kita upayakan mati-matian itu berhasil. Ini ada salah satu pernyataan mungkin ya yang sedikit monohok ya. Ini saya dengar dari seorang pendeta yang cukup besar di Jakarta. Ini berkaitan konsep yan. Ketika Anda berusaha keras mati-matian, Anda berusaha sangat over usaha tetapi Anda tidak berhasil, mungkin Anda boleh mendengarkan penjelasan ini lebih lanjut. Contohnya itu seperti ini. Ada orang, dia itu mengaku sangat pintar, mengaku sangat berbakat, mengaku sangat kuat secara fisik dan mental dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia lebih sering gagal, dia lebih sering tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dan hasilnya dia kecewa. Ada di lain sisi seseorang yang terlihat, mungkin bahasanya saya terlihat karena kita tidak tahu setiap sisi kehidupan setiap orang. Tiap orang punya rahasianya masing-masing. Ada orang yang rasanya berjalan lebih lambat, tidak berupaya dengan begitu kerasnya, tetapi dia lebih berhasil secara kehidupan. Berkaitan konsep yang menganggap hidup itu harus dikejar mati-matian seperti bulldozer, segala sesuatu ditabrak, baik buruk ataupun tidak, semuanya dilawan. Ternyata konsep ini mungkin ketika kita semakin dewasa, semakin berpengetahuan, kita harus imbangi dengan dengan pengetahuan yang lain. Ada juga konsep yin yang artinya kita belajar untuk bersabar, menahan dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep ini, saya ingin hubungkan dengan berkaitan agama dan kehidupan itu sendiri. Saya belajar agama. Terkadang di agama diajarkan bagaimana kita bersabar, kita tekun, kita pelan-pelan, kita mawas diri dan lain sebagainya.
Kalau melihat ini berarti ini selaras dengan konsep yin. Artinya kita bisa tahu momen, bisa tahu kapan waktu terbaik untuk berlari, dan tahu momen kapan terbaik kita menunggu. Semakin dewasa karena kita semakin bijak, tentu kehidupan itu ada fasenya kita berlari dan berjalan atau berhenti. Ketika berlari kita mengajar sesuatu supaya cepat kita dapat. Ketika kita berhenti atau berjalan, kita belajar untuk menghemat tenaga. Artinya apa? Ketika kita punya tenaga yang banyak, maka saat berlari nanti kita menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih cepat, dan lain sebagainya. Artinya mungkin kehidupan kita akan jauh lebih cepat tercapai. Berkaitan ini, saya ingin membaca kembali catatan saya. Saya punya catatan seperti ini. Filosofi Yin dan Yang membantu kita memahami bahwa tidak semua keadaan bisa dihadapi dengan cara yang sama. Ada waktu yang tenang, lambat, butuh kesabaran, ada juga waktu yang cepat, mendesak, dan menuntut keputusan. Yin adalah yang bukan soal memilih satu sikap yang terbaik, tetapi soal peka membaca keadaan yang sedang berlangsung. Dalam pandangan keagamaan Tao, hidup tidak meminta kita selalu kuat dan selalu tenang. Hidup hanya meminta kita sadar kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Bersikap keras di waktu yang lembut hanya akan melukai diri sendiri, sementara terlalu ragu di waktu yang menuntut keberanian bisa membuat kita tertinggal. Baik teman-teman, berkaca dari pengetahuan yang tadi saya baca, saya ingin simpulkan seperti ini. Memang terkadang kita harus pandai menimbang rasa, apalagi ketika kita sudah dewasa. Terkadang kita bisa sabar dengan sangat baik. Kita gunakan prinsip Kanti Paranang Tapo. Kesabaran adalah cara hidup yang terbaik. Tetapi di sisi lain kita bisa menggunakan ilmu pengetahuannya wirya ya. Kita harus penuh semangat, penuh aditana mengejar sesuatu. Kita lihat momen, kita lihat waktu. Terkadang memang kita mungkin butuh kesakitan untuk mendobrak diri kita yang lambat hingga untuk menjadi cepat. Ini konsep yang artinya menuntut kita untuk belajar jauh lebih cepat lagi, belajar jauh lebih hebat lagi dari hari ini. Karena kita hidup sesuai dengan kebutuhan. Ada kebutuhan masing-masing setiap orang. Teman-teman, sebagai bagian dari penutup poin cerita ini, saya ingin simpulkan seperti ini. Ini ada salah satu quote ya. Dia yang tergesa-gesa tidak akan pergi jauh. Dia yang mencoba bersinar, meredupkan cahayanya sendiri. Baik teman-teman, memang segala sesuatu kita tidak tahu kehidupan ini akan mengalir kemana. Yang kita tahu adalah kita berusaha harus bagaimana. Ada satu momen memang kehidupan kita ya menerima apa yang telah kita upayakan. Walaupun di sisi lain ya kita harus membuat kehidupan seperti apa yang kita harapkan. Sebagai bagian penutup mungkin itu yang saya bisa ceritakan, itu yang bisa saya bacakan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih, salam.